Kenapa nggak kita? Belum, Bu. Iya, Bu, kemarin udah hujanan, Bu. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil, ya. Kayaknya ada juga, Bu. Nihil tidak hadir. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Mas Ahmad bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ahmad untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk materi kita pagi ini masih sama membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Cuman perbedaannya adalah ketika minggu kemarin kita membahas Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI. Sedangkan untuk hari ini kita membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi arus global. Sebelum melangkah lebih lanjut, Ibu ingin memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu 9.4.1 dapat menelaah definisi kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, keberagaman budaya di Indonesia, serta cara mencegah terjadinya konflik antar budaya. Nah, perhatikan dulu nih gambar yang Ibu sajikan dalam PPT ini. Kira-kira tentang apa sih? Keragaman budaya. Bagus sekali Mas Ahmad. Ada lagi mungkin? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Benar sekali Mas Yoga. Materi kita kali ini juga menyangkut mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia. Materi yang pertama mengenai adanya definisi kebudayaan. Kebudayaan sendiri itu berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Ada beberapa pendapat menurut ahli mengenai kebudayaan itu sendiri. Di sini Ibu tampilkan dua, yaitu menurut Kuncoro-Diningrat dan juga Sela Sudirjan dan juga Sulaiman Sumardi. Bisa dibaca coba Mas Ahmad, menurut Kuncoro-Diningrat kebudayaan itu apa? Kuncoro-Diningrat menyatakan bahwa kebudayaan merupakan seluruh gagasan serta karya manusia yang harus dibiasakan melalui belajar beserta dengan keseluruhan hasil budi dan karya itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Ahmad untuk penjelasannya. Jadi Kuncoro-Diningrat di sini itu menekankan pada gagasan serta karya manusia yang itu berarti adalah keseluruhan hasil budi dan karya itu sendiri. Untuk pendapat yang kedua bisa dibaca untuk Mas Yoga. Itu menurut Sela Sumarjan ya, Bu? Iya. Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengungkapkan kebudayaan adalah segala hasil karya, rasa, serta cipta masyarakat. Baik, terima kasih Mas Yoga. Untuk Sela Sumarjan sendiri itu menekankan pada hasil karya, rasa, serta cipta masyarakat. Lalu apa sih kesimpulannya mengenai definisi kebudayaan? Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Di sini Ibu jelaskan ya, ada beberapa kata kunci yang bisa kalian catat. Misalnya yaitu kebudayaan merupakan hasil karya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Untuk bisa dicatat ya anak-anak mengenai definisi kebudayaan berdasarkan kesimpulan yang kita ambil tadi. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kuncoro-Diningrat itu ada 7. Yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan. Lalu bahasa itu fungsinya menurut Kuncoro-Diningrat itu sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan juga integrasi serta adaptasi sosial. Lalu yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini itu bermaksud bahwa kebudayaan itu diciptakan melalui pengetahuan mengenai alam sekitar. Untuk sistem kemasyarakatan itu sendiri itu berarti
adanya sistem kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, kesatuan hidup, serta perkumpulan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sistem peralatan. Sistem peralatan yang di sini adalah teknologi yang digunakan manusia dalam bermasyarakat. Misalnya itu ada senjata, wadah, lalu ada makan dan minuman, pakaian, serta perhiasan. Selanjutnya yaitu yang kelima ada sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berkebudayaan itu memiliki mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya ada apa aja nih mata pencaharian? Coba meminta. Ada bertani, ini gambarnya kan bertani. Lalu apa? Nelayan, bagus sekali. Lalu mas juga apa? Guru. Ya, benar sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sistem religi ya. Sistem religi di sini itu bermaksud adanya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya adanya pandangan hidup, lalu komunikasi keagamaan, serta upacara keagamaan. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada kesenian. Kesenian di sini itu merupakan unsur utama dalam kebudayaan gitu ya. Karena memang kebudayaan itu mencerminkan kesenian itu sendiri. Misalnya adanya seni rupa, seni tari, seni suara, dan itu beragam ya di Indonesia. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Mas Ahmad jika ingin bertanya. Sebentar Ibu. Ini saya ingin tanya Ibu. Saya Ahmad Nugroho ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan? Oke, sistem kekerabatan itu merupakan sistem keturunan ya. Jadi ketika manusia laki-laki dan perempuan itu menikah, nah itu akan menciptakan sistem kekerabatan, di mana sistem kekerabatan ini akan turun kepada anaknya. Di Indonesia sendiri ada 3 sistem kekerabatan. Ada yang tahu nggak kira-kira sistem kekerabatan apa? Bilateral, matrilineal, dan juga patrilineal. Untuk bilateral sendiri contohnya itu suku Jawa. Matrilineal contohnya suku Minangkabau. Lalu kalau patrilineal itu contohnya suku Batak. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira mengenai sistem kekerabatan itu sendiri? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut mengenai keberagaman di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak bahwa di sini Indonesia itu memiliki budaya yang sangat kaya. Di sini ada yang meliputi suku, ada istiadat, agama, serta bahasa. Nah, kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan ini pastinya akan menjaga dan melestarikan budaya yang dipegangnya. Namun di sisi lain, kebudayaan ini juga menimbulkan banyak sekali terjadi konflik budaya ya. Misalnya ada konflik antar agama, konflik antar golongan, itu sangat wajar terjadi di keberagaman Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik. Untuk cara-caranya bisa dibaca oleh Mas Yoga, silakan. Pertama, membiasakan sikap toleransi, kerjasama, serta saling menghormati dan menghargai. Terus, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Bergaul dengan teman yang berbeda kebudayaan seperti suku dan agama. Tidak mengunggulkan suku bangsa sendiri dan menjelek-jelekan suku bangsa lain. Terakhir, mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Iya, itu. Untuk kesimpulannya yang terakhir ini, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai definisi kebudayaan, lalu ada unsur-unsur kebudayaan dan juga keberagaman di Indonesia. Untuk pengertian kebudayaan itu sendiri ada beberapa kata kunci, bisa dibaca nggak? Silahkan dibaca. Kebudayaan merupakan hasil. Jadi kebudayaan itu merupakan hasil karya, rasa dan cipta yang dihasilkan oleh manusia berupa pikiran, gagasan, yang bersifat turun-temurun. Nah, itu juga. Lalu kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan. Tadi kan ada 7 ya. Apa aja nih unsur-unsur kebudayaan? Ada bahasa, Baik. sistem
Ya, Iya. ya bisa dicatat juga mengenai kesimpulan kita pada pagi hari ini. Oke, untuk yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya itu ada masing-masing 5 anak untuk membentuk kelompok ya, anak-anak ya. Lalu ada carilah kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ibu minta kalian itu mencari jangan yang bersifat abstrak. Carilah yang bersifat konkret, misalnya kayak kesenian kuda lumping atau seni musik apa gitu. Jangan yang berupa religi atau keyakinan, karena itu mungkin akan kesulitan ya kalian untuk mencari beberapa sumber. Nah, ini beberapa yang harus kalian cari, bisa dicatat atau. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar ya untuk anak-anak ya. Jangan lupa menjaga kesehatan karena itu adalah hal yang penting. Lalu harus terus belajar ya agar bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Siap, Ibu. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini silahkan bisa ditutup oleh Mas Ahmad. Bisa dibimbing untuk berdoa. Baik, teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.